Yakin musim berkebun dimulai di musim semi? Bagaimana jika saya bilang, pertempuran utama memperebutkan panen itu terjadi saat suhu di luar 0 derajat dan tanah sudah membeku keras? Banyak pekebun panik, takut menabur di musim dingin, berpikir benih akan beku dan membusuk. Sementara yang lain malah bilang, menabur di musim semi itu buang-buang waktu dan kelembaban tanah. Hari ini kita tidak hanya membandingkan dua metode, kita akan melakukan uji coba ekstrim, sebuah crash test, untuk menabur sebelum musim dingin versus menabur di musim semi. Saya akan cerita bagaimana saya pernah kehilangan setengah lahan gara-gara satu kesalahan bodoh, dan bagaimana metode lain membuat saya bisa menikmati renyahnya wortel sendiri di bulan Juni. Siap mengetahui kebenaran yang bisa mengubah total pandangan Anda tentang kalender berkebun? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita beralih ke praktik, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada benih selama musim dingin. Secara historis, di alam liar, tidak ada yang menabur benih sambil membawa kantong di musim semi. Tanaman menjatuhkan benihnya di musim gugur, benih tersebut melewati musim dingin di bawah salju, melalui seleksi alam, dan berkecambah begitu cuaca memungkinkan. Menabur sebelum musim dingin pada dasarnya adalah upaya untuk meniru, atau lebih tepatnya, menyesuaikan diri dengan ritme alami alam, tapi di bawah kendali kita. Sementara penanaman di musim semi adalah agroteknik klasik, di mana kita menciptakan kondisi ideal seperti di rumah kaca, mencoba meminimalkan risiko. Namun apakah aman selalu berarti lebih baik? Mari kita bahas lebih mendalam. Mari kita bahas dulu kartu AS dari penanaman di akhir tahun. Air dan kelembaban. Saat musim semi tiba, biasanya kita baru mulai santai, datang ke kebun saat liburan Mei. Tapi, saat itu, tanah sudah mulai kering dengan cepat. Angin kencang langsung menyapu semua kelembaban. Sebaliknya, benih yang kita tanam di akhir tahun sudah mulai aktif begitu salju pertama mencair. Benih-benih itu menyerap air lelehan salju yang paling bermanfaat dan kaya nutrisi. Mereka tidak butuh kita repot-repot menyiramnya. Saat kita masih terjebak macet di jalan menuju kebun, benih itu sudah mengembang dan siap bertumbuh. Hal ini memberikan dorongan luar biasa bagi tanaman, dorongan yang sering kita lewatkan di musim semi karena kita terlambat memegang selang air. Poin kedua adalah soal ketahanan, atau yang kita sebut pengerasan. Coba bayangkan dua orang atlet. Atlet yang satu berlatih di dalam ruangan ber-AC yang nyaman, sedangkan yang satunya lagi lari maraton di luar, tak peduli seperti apa cuacanya. Jelas, siapa di antara mereka yang punya daya tahan lebih tinggi? Sama seperti itu, benih yang sudah melalui stratifikasi musim dingin, atau yang kita sebut perlakuan dingin, akan menghasilkan bibit yang jauh lebih tangguh. Benih yang lemah, sakit, atau cacat, pasti akan mati selama musim dingin. Ini murni seleksi alam. Hasilnya di musim semi Anda akan mendapatkan deretan tanaman yang paling kuat, yang tidak mudah sakit, dan sangat tahan terhadap perubahan suhu ekstrem. Bibit yang manel dan tidak tahan banting, seringkali langsung tumbang hanya karena terkena embun beku pertama di akhir musim semi. Nah, sekarang mari kita bahas soal waktu. Musim semi itu bisa jadi masa-masa yang bikin stres atau bahkan neraka bagi para pekebun. Anda harus mencangkul tanah, melabur pohon-pohon, memangkas semak-semak, menanam kentang, dan memindahkan bibit tomat. Rasanya kepala ini jadi mumet bukan kepalang. Untungnya penanaman yang dilakukan sebelum musim dingin akan mengurangi beban kerja Anda secara drastis. Bedengan wortel, bit, sayuran hijau, dan bawang sudah siap sedia sejak musim gugur. Anda bisa membebaskan hari-hari tersibuk di musim semi itu untuk mengerjakan hal-hal yang jauh lebih penting. Ini bukan lagi masalah agronomis, tapi lebih tentang manajemen waktu pribadi dan ketenangan batin Anda. Selesaikan tugas di bulan November, Anda bisa santai di bulan Mei. Harus kita akui, tidak semua hal berjalan mulus. Risiko utama menanam pramusim dingin adalah munculnya periode hangat yang memicu pertumbuhan. Jika Anda menanam terlalu awal, misalnya di bulan Oktober, saat suhu masih bisa naik hingga 10 derajat Celcius, benih dapat berkecambah. Setelah itu, embun beku akan menyerang. Selesai. Panen gagal total. Tunas akan mati seketika. Ini adalah kesalahan yang paling umum dilakukan para pemula. Dalam hal ini berlaku aturan, lebih baik terlambat daripada terlalu cepat. Anda harus menanam di atas tanah yang benar-benar beku, ketika sudah dipastikan tidak akan ada lagi cuaca hangat yang kembali.
Ada satu poin penting lagi yang perlu dibahas, yaitu soal jumlah benih yang ditabur. Kalau kita menanam di musim semi, kita bisa menata benihnya satu persatu dengan hati-hati. Ini artinya kita bisa menghemat material tanam yang harganya mahal. Nah, kalau menanam di musim dingin, cara ini tidak mungkin dilakukan. Kita harus memperhitungkan risiko ada sebagian benih yang mati. Oleh karena itu, untuk penanaman sebelum musim dingin tiba, jumlah benih yang ditabur harus kita tingkatkan sebesar 25 atau bahkan sampai 30%. Jika Anda membeli benih hibrida mahal yang dalam satu paket hanya berisi 5 biji, menanamnya di musim dingin itu namanya gila. Untuk metode tanam ini, jauh lebih baik memilih varietas yang sederhana, teruji, dan membelinya dalam kemasan yang besar. Oke, sekarang kita bahas hama. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kutu loncat, flea beetle, menghabisi hasil semai lobak atau arugula kita di musim semi? Hama ini mulai aktif persis saat tunas-tunas muda di musim semi itu baru muncul. Tanaman yang kita tanam menjelang musim dingin, pada fase ini sudah terlanjur kuat. Daunnya sudah lebih tebal dan kasar, sehingga tidak lagi menarik perhatian hama. Ini berarti kita bisa mendapatkan panen yang bersih, mulus, tanpa dimakan serangga, dan yang penting, tanpa menggunakan bahan kimia. Kita hanya perlu memisahkan antara fase rentan tanaman dengan fase aktif hama. Sekarang, bagaimana dengan bedeng tanamnya sendiri? Untuk penanaman di akhir musim atau musim dingin, persiapan tanah itu sangat krusial. Kalau di musim semi, kita bisa menggali lalu langsung menanam. Tapi saat musim gugur, bedengan harus disiapkan jauh-jauh hari, selagi tanahnya masih gembur. Kalau Anda datang menanam tapi tanahnya sudah keras dan menggumpal, ya percuma. Bedeng tanam itu perlu waktu untuk mengendap. Selain itu, lokasinya harus dipilih yang benar-benar rata atau berada di dataran tinggi. Jika di musim semi area itu tergenang air, benih-benihnya akan kehabisan oksigen dan membusuk begitu saja. Area cekungan atau dataran rendah, itu pantangan keras untuk penanaman di akhir musim. Mari kita bahas tanaman spesifiknya. Ratu dari penanaman pramusim dingin adalah wortel. Wortel yang ditanam di musim semi sering sekali diserang oleh hama lalat wortel. Sementara itu, wortel yang ditanam menjelang musim dingin berhasil lolos dari masa kritis serangan hama tersebut. Selain itu, wortel yang dihasilkan tumbuh lebih besar dan lebih berair. Namun, ada satu kekurangannya. Wortel ini tidak tahan disimpan lama selama musim dingin. Oleh karena itu, wortel yang ditanam menjelang musim dingin biasanya kita konsumsi segar di musim panas atau kita jadikan bahan untuk olahan. Sementara untuk stok persediaan di musim dingin, kita tetap menanam satu kloter lagi di musim semi. Ini adalah sistem siklus yang ideal. Satu sudah habis, yang lain sudah matang dan siap dipanen. Beet. Nah, yang satu ini agak rumit. Beet sangat sensitif terhadap suhu dingin ekstrim. Jika terlalu banyak terpapar beku atau embun beku yang parah, beet akan rentan mengalami bolting, yaitu proses berbunga dini. Jika Anda menanam varietas biasa sebelum musim dingin, ketika musim semi tiba, bukannya menghasilkan umbi yang besar dan matang, beet tersebut malah akan langsung mengeluarkan tangkai bunga. Panen Anda pun akan sia-sia, dan Anda tidak akan mendapatkan umbi yang layak untuk dimasak. Untuk penanaman di luar musim tanam, Anda wajib mencari varietas khusus. Pastikan kemasan bibitnya jelas menyebutkan tahan bolting, tahan berbunga dini, atau cocok untuk ditanam sebelum musim dingin. Mengabaikan aturan dasar ini, jaminannya hanya satu, kegagalan total. Sayuran daun, dill, peterseli, ketumbar, bayam, dan selada. Kalau bicara tentang jenis-jenis ini, hasilnya sudah pasti terjamin. Penanaman di akhir musim gugur atau sebelum musim dingin akan menghasilkan sayuran hijau yang paling awal panen dan paling kaya vitamin. Saat Anda baru akan menabur benih untuk panen musim semi, tanaman yang disemai sebelum musim dingin sudah bisa dipetik untuk salad Anda. Ini terutama berlaku untuk peterseli dan seledri, karena keduanya sangat sulit berkecambah di musim semi akibat kandungan minyak atsiri. Selama musim dingin, minyak-minyak ini akan larut dan tercuci habis. Hasilnya, tunas akan muncul serentak dan cepat begitu cuaca kembali mendukung. Sekarang, mari kita fokus pada penanaman di musim semi. Apa keunggulan utamanya yang tak terbantahkan? Ada pada faktor prediktabilitas. Saat musim semi, Anda bisa mengendalikan seluruh prosesnya. Anda bisa melihat kondisi cuaca, Anda bisa melihat kondisi tanah, Anda bisa menutup bedengan dengan plastik, lalu menyiramnya dengan air hangat. Penanaman musim semi memberikan hasil yang jauh lebih terjamin, apalagi di daerah yang memiliki musim dingin yang tidak menentu.
Kadang bisa -30 tanpa salju, kadang naik menjadi +5 derajat disertai hujan. Dalam kondisi ekstrem seperti itu, menanam di akhir musim gugur selalu jadi taruhan besar. Keuntungan lain dari musim semi adalah kesempatan untuk mengolah tanah. Saat musim semi, kita bisa menaburkan pupuk nitrogen tepat sebelum menanam. Kita juga bisa menggemburkan tanah sehingga teksturnya menjadi sangat ringan dan empuk. Bandingkan saat musim gugur, ketika kita menabur benih di tanah yang membeku, kita hanya bisa menutupinya dengan tanah kering yang sudah disiapkan lebih dulu. Jelas, tidak ada proses penggemburan yang bisa dilakukan. Apalagi jika tanah di kebun kita cenderung berat atau bertekstur liat. Selama musim dingin, tanah bisa memadat sedemikian rupa, sehingga sulit bagi tunas-tunas lembut untuk menembus dan mendapatkan cahaya. Untungnya masalah seperti ini jauh lebih mudah untuk diatasi dan diperbaiki di musim semi. Kedalaman penanaman benih juga berbeda-beda. Apakah di musim dingin kita menanamnya lebih dangkal daripada musim semi? Tentu tidak, justru sebaliknya. Di musim dingin, kita harus menanam sedikit lebih dalam, kira-kira setengah sentimeter sampai 1 sentimeter lebih dalam dari biasanya. Ini penting, agar benih tidak hanyut terbawa air lelehan salju dan tidak dipatuk burung. Namun, jika menanam terlalu dalam di musim semi, ini justru bisa menghambat atau menunda perkecambahan. Di sini, kita harus benar-benar memahami perbedaannya dan tidak boleh menerapkan metode penanaman musim semi untuk pekerjaan di musim gugur atau musim dingin. Kesalahan ini sering menjadi alasan mengapa bedengan tetap kosong saat musim semi tiba. Mulsa. Untuk penanaman menjelang musim dingin, mulsa itu wajib. Gambus, humus, atau kompos, semua bahan ini berfungsi seperti selimut. Fungsinya untuk melindungi sistem perakaran dan benih agar tidak membeku saat suhu ekstrem tanpa lapisan salju. Namun, saat musim semi tiba, pemberian mulsa tepat setelah penyemaian tidak selalu disarankan. Mulsa yang berwarna terang, misalnya, justru dapat memantulkan sinar matahari dan menghambat proses penghangatan tanah. Pada intinya, saat musim semi, fokus kita adalah memanaskan tanah. Sementara saat musim dingin, tujuannya adalah menjaga suhu agar tetap stabil. Pemahaman mendalam mengenai prinsip termodinamika ini adalah kunci untuk menyelamatkan hasil panen Anda. Bawang merah bibit. Ini benar-benar bahasan yang istimewa. Menanam umbi bibit ini di musim dingin adalah cara terbaik untuk mendapatkan umbi bawang yang besar dan menghindari pembungaan yang tidak perlu. Terutama jika Anda memilih bibit yang ukurannya paling kecil. Bibit kecil ini tidak akan mengering selama musim dingin, tidak seperti jika Anda menyimpannya di dalam ruangan. Sebaliknya, ia akan tersimpan dengan sangat baik di dalam tanah. Saat musim semi tiba, pertumbuhannya akan dimulai dengan sangat pesat. Penanaman di musim semi seringkali berisiko karena umbi mungkin tidak sempat mencapai ukuran optimal sebelum cuaca panas menyerang, dan akhirnya dorman dalam kondisi masih kecil. Jadi, ini jelas poin plus untuk metode penanaman musim dingin. Mari kita bahas bunga. Jangan lupakan nilai estetikanya. Bunga aster, marigold, kosmos, eschscholzia, dan lavatera. Bunga-bunga ini sangat ideal untuk ditanam menjelang musim dingin. Selain itu, bunga aster yang ditanam dengan cara ini cenderung lebih kebal terhadap penyakit fusarium, yaitu infeksi jamur yang sering mematikan bibit bunga saat disemai di ambang jendela. Anda akan mendapatkan bibit yang kuat dan sudah teruji ketahanannya, tumbuh langsung di tanah, tanpa perlu repot mengurus pot-pot kecil dan lampu tanam. Ini juga penghematan besar-besaran untuk ruang di ambang jendela Anda di musim semi. Apa saja yang tidak boleh ditanam saat menjelang musim dingin? Tentu saja, tanaman yang menyukai suhu hangat, misalnya tomat, cabai, terong, mentimun, zucchini, squash, dan berbagai jenis labu-labuan. Memang, kadang-kadang ditumpukan kompos, sisa biji tomat atau labu tahun lalu bisa saja tiba-tiba tumbuh saat musim semi. Tapi ingat, ini adalah kasus yang sangat langka dan pengecualian. Di sebagian besar daerah yang mengalami musim dingin, 99% benih ini akan membusuk karena suhu dingin dan kelembapan yang berlebihan. Juga, jangan coba-coba bereksperimen dengan kacang-kacangan seperti buncis atau kacang polong, kecuali jika Anda menggunakan varietas khusus musim dingin. Tanaman ini sangat membutuhkan tanah yang hangat untuk bisa tumbuh subur. Pertimbangan ekonomi. Ketika musim semi tiba, harga benih dan pupuk itu biasanya langsung meroket.
Nah, kalau musim gugur, toko-toko pertanian justru sering mengadakan diskon besar-besaran. Jadi, membeli persediaan dan menanam di musim gugur, itu pada dasarnya bisa jauh lebih murah. Tapi, perlu diingat juga bahwa konsumsi benih jadi meningkat. Maksudnya, harga satu bungkus memang lebih murah, tapi jumlah bungkus yang harus dibeli jadi lebih banyak. Secara total biaya, jatuhnya mungkin kurang lebih sama saja. Namun, keuntungan utama kita adalah peningkatan kualitas hasil panen dan penghematan waktu. Momen psikologisnya. Bagi banyak pekebun, menutup musim adalah sebuah ritual. Penanaman pramusim dingin atau penyemaian di akhir musim memungkinkan kita memperpanjang kesenangan berinteraksi dengan tanah saat pekerjaan utama telah rampung. Namun, jika Anda sudah terlalu lelah setelah satu musim penuh dan ingin melupakan kebun hingga April, jangan memaksakan diri. Penanaman di musim semi akan memaklumi kurangnya antusiasme Anda di bulan November. Berkebun haruslah menyenangkan, bukan menjadi beban. Pilihlah metode yang paling sesuai dengan temperamen Anda. Lantas, apa kesimpulannya? Strategi yang ideal memang tidak ada, tapi selalu ada jalan tengah. Para ahli pertanian yang berpengalaman menyarankan agar Anda tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tanamlah di pramusim dingin atau akhir musim sesuai iklim. Tanaman yang ingin segera Anda panen untuk dikonsumsi langsung, seperti wortel muda, sayuran hijau awal, dan lobak. Sementara itu, sisakan panen utama yang ditujukan untuk penyimpanan stok musim dingin, agar ditanam saat musim semi. Bagilah risiko ini 50-50. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan asupan vitamin lebih awal, dan Anda juga tidak akan kehabisan stok untuk musim dingin, seandainya cuaca tiba-tiba memburuk. Jadi, kesimpulan dari perbandingan kita, menanam menjelang musim dingin lebih cepat menghasilkan panen awal yang berkualitas, tapi hasilnya kurang bisa diandalkan dan tidak tahan lama saat disimpan. Sementara itu, menanam di musim semi memberikan stabilitas dan kontrol, tapi risikonya adalah kehilangan waktu berharga dan kelembapan tanah. Saran saya, musim ini, coba siapkan setidaknya satu bedeng kecil khusus untuk eksperimen. Cobalah tanam sebaris wortel dan sebaris adas. Deal, tepat, sebelum masuk musim yang sangat dingin. Percayalah, ketika di bulan Juni Anda memanen wortel renyah pertama, sementara tetangga Anda baru saja menyiangi tunas-tunas kecil mereka, Anda akan tahu bahwa usaha Anda ini sangat sepadan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau Anda punya pengalaman menanam di akhir tahun, coba tulis di kolom komentar apa saja yang berhasil tumbuh dan apa yang gagal. Pengalaman Anda bisa menyelamatkan panen orang lain loh. Jangan lupa subscribe, berikan like, dan sampai jumpa lagi di Bedeng.